Halo teman-teman sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Eli, dosen kami mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Salam sehat selalu Pak, sukses selalu. Teman-teman pencari ilmu MAP UGM 2020, salam sehat dan salam semangat selalu. Izinkan kami kelompok 5 untuk mereview dan mempresentasikan terkait dengan tugas kelompok yang diberikan kepada kami, The Paradigma Shift into the Strategic Human Resources Management. Nanti teman kita akan membahas tentang apa itu SHRM, apa itu CSRA yang lahir di Amerika di tahun 1978. Mari kita sama-sama menyimak presentasi yang disampaikan oleh tim kami, disusun bersama, dibicarakan bersama, kita berdiskusi, dan kiranya semoga hasilnya menjadi manfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, kami akan awali dari artikel yang berjudul The Diffusion of the Civil Service Reform Act of 1978 in OECD Countries atau yang disingkat dengan CSRA. Artikel ini membahas mengenai bagaimana penyebaran CSRA di negara-negara OECD, yang dimana CSRA ini memberikan pengaruh terhadap sistem layanan sipil di seluruh dunia. CSRA merupakan undang-undang terkait reformasi pegawai negeri yang terbentuk pada masa pemerintahan Presiden Jimmy Carter yang menginginkan agar Amerika menjadi pemerintahan yang efisien, terbuka, dan layak untuk dipahami dan dihormati rakyatnya. Next, mengenai difusi inovasi. Definisi difusi inovasi menurut Rogers dalam bukunya Diffusion of Innovation menjelaskan bahwa difusi adalah proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota sistem sosial. Dalam proses difusi terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu teori komunikasi dan teori kelembagaan. Teori komunikasi dipakai sebagai media untuk melakukan pertukaran informasi melalui berbagai bentuk media komunikasi. Ketika teknologi semakin berkembang, maka informasi yang disampaikan akan tersebar dengan lebih cepat dan luas. Yang kedua, teori kelembagaan dipakai dengan cara melakukan adopsi dari sistem di sebuah organisasi ke dalam organisasi lain dengan harapan hasil adopsi tersebut dapat memberikan solusi bagi organisasi yang mengadopsi. Salah satu contoh yang dapat diadopsi adalah kebijakan atau program dari sebuah organisasi. Next, 4 ketentuan CSRA. Yang pertama, performance appraisal. Dilakukan dengan menetapkan standar kinerja untuk mengukur penilaian kinerja masing-masing individu. Penilaian kinerja ini dilakukan dengan basis tujuan dan dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Hasil evaluasi dari ketentuan ini menyebutkan bahwa sebagian manajer menilai sistem penilaian kinerja ini membantu karyawan untuk menetapkan rencana kerjanya. Namun sebagian lainnya tidak yakin bahwa sistem ini dapat membedakan mana yang memiliki kinerja tinggi dan mana yang rendah. Yang kedua, merit pay, yang dimana pembayaran gaji dilakukan berdasarkan prestasi atau kinerja. Dengan demikian, sistem ini menghapus sistem kenaikan gaji otomatis. Hasil evaluasi dari ketentuan ini menyebutkan bahwa tidak ditemukan hubungan statistik antara merit pay dan respon publik atau efektivitas organisasi. Selanjutnya yang ketiga, SES atau Senior Executive Service. Tujuan dari SES ini adalah untuk mengatasi tantangan pada level eksekutif dan meningkatkan motivasi manajerial serta meningkatkan daya tangkap birokrasi terhadap arah politik. SES ini dapat diisi oleh eksekutif karir maupun eksekutif non-karir dengan ketentuan untuk eksekutif non-karir hanya dapat diisi maksimal 10% dari total posisi SES. Dalam artikel ini dituliskan bahwa secara umum SES dinilai gagal untuk mencapai tujuannya. Ketentuan yang keempat, Separating Positive and Regulatory Personnel Function.
Melalui ketentuan ini dibangunlah dua lembaga independen yaitu OPM atau Office of Personnel Management dan MSPB, Merit System Protection Board. OPM bertugas untuk merancang, menetapkan dan mengelola kebijakan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam pemerintahan. MSPB bertugas untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan mengenai undang-undang kepegawaian berjalan sebagaimana mestinya. Dari keempat ketentuan CSRA yang sudah dijelaskan, saya ingin mengambil salah satu ketentuan yang relate dengan kondisi lingkungan kerja, yaitu Performance Appraisal atau penilaian kinerja. Penilaian kinerja identik dengan SKP atau sasaran kerja pegawai yang dibuat setiap tahun serta e-kinerja yang dinilai setiap bulan. Penyusunan SKP dan EKIN yang belum disertai dengan bukti hasil kerja akan membuat komponen penilaian kinerja menjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Setiap pegawai akan mudah mengklaim hasil kerja tanpa diketahui apakah hasil kerja tersebut benar-benar dikerjakan oleh pegawai tersebut atau justru mengklaim dari hasil kerja orang lain. Atau bahkan yang lebih parah, mengarang sebuah hasil kerja yang sama sekali tidak ada wujudnya. Dengan sistem penilaian kinerja yang belum dibarengi dengan evidence, membuat pimpinan tidak dapat menilai manakah yang berkinerja dan mana yang tidak. Next, yang terakhir, kesimpulan dari paparan artikel ini adalah ketentuan CSRA di negara OECD telah tersebar luas secara internasional selama 30 tahun sejak pengesahannya. Yang kedua, penerapan CSRA di negara OECD tidak dilakukan secara komprehensif, namun bertahap dengan jeda waktu dari satu ketentuan ke ketentuan yang lain cukup lama. Ini dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi organisasi untuk melihat prioritas penyelesaian masalah dalam organisasinya. Yang ketiga, 40% negara mengadopsi keempat ketentuan tersebut. 73,3% negara mengadopsi 3 dari 4 ketentuan, 16,7% negara mengadopsi 2 dari 4 ketentuan. Yang keempat, performance appraisal menjadi ketentuan yang paling banyak diadopsi dan separating positive and regulatory personnel function menjadi ketentuan yang paling sedikit diadopsi. Dan kesimpulan yang terakhir, reformasi pegawai negeri lebih didorong pada pertimbangan legitimasi daripada efektif dan efisiennya sebuah model perubahan. Mohon izin saya paparkan untuk tulisan dari Paines bagian kedua, subbab manajemen dan perencanaan. Untuk bagian manajemen ini, bahwa dikehendaki adanya perubahan peran manajemen sumber daya manusia, di mana sebelumnya masih bersifat administratif, untuk kemudian diharapkan mampu lebih memainkan perannya yang strategis. Peran strategis seperti apa? Bahwa bagian manajemen sumber daya manusia atau kita sampaikan sebagai bagian kepegawaian haruslah mampu secara proaktif memainkan perannya, memastikan setiap tenaga kerja yang ada di dalamnya, di lingkup organisasinya itu mampu secara kompetitif dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Dalam manajerial sumber daya manusia, harus juga berfokus pada jangka panjang, karena ke depan pastinya ada tuntutan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya dalam tulisan ini juga disampaikan model perubahan peran manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan mengoutsourcingkan atau mengkontrakkan pekerjaan yang bisa dialihkan kepada pihak ketiga, baik perseorangan maupun penyedia jasa. Hal ini terkait dengan tenaga kerjanya atau mungkin juga dengan kemajuan teknologi, dengan pekerjaan yang bisa diambil alih oleh teknologi seperti aplikasi penggajian, aplikasi kepegawaian, aplikasi layanan kesehatan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Di kantor kami untuk peran dari manajemen sumber daya manusia dalam gambaran saya belum atau kurang berperan secara strategis karena masih memainkan pola yang sama dari tahun ke tahun tanpa ada inovasi yang baru dan juga masih bersifat administratif. Selanjutnya, untuk outsourcing di tempat kami sudah menerapkan beberapa aplikasi yang merupakan dari pengadaan pemerintah pusat,
Kemudian juga untuk tenaga kerja kami sudah mengkontrak atau memperkerjakan tenaga kerja kontrak, di mana setiap tahun kami harus memperbarui kontrak. Jika tidak ada perbaruan kontrak, berarti kami harus segera mencari pengganti pekerja tersebut. Untuk selanjutnya di slide kedua yaitu perencanaan. Di sini adalah yang dimaksudkan adalah perencanaan strategis dari manajemen sumber daya manusia. Perencanaan ini adalah menggabungkan faktor internal dan eksternal dari suatu perusahaan terkait dengan tenaga kerjanya, dan juga melalui proses peramalan dari faktor-faktor tersebut di masa depan. Di sini faktor internal dan eksternal digabungkan, kemudian dianalisa untuk didapatkan apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, dan juga keancaman dan hambatan. Dari proses ini kemudian juga didapatkan visi, misi, dan juga sasaran serta indikator keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Dari kantor manajemen personalia yang ada di Amerika Serikat pada tahun 2005 telah mengembangkan model perencanaan tenaga kerja dengan 5 langkah. Yang pertama itu langkah strategis dengan cara menggabungkan perencanaan sumber daya manusia ke dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Langkah kedua yaitu menganalisis tenaga kerja, kaitannya keterampilan tenaga kerja yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu langkah mengembangkan rencana tindakan. Yang keempat menerapkan rencana tindakan. Yang kelima adalah langkah memantau, mengevaluasi, dan merevisi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Kaitannya dengan implementasi di kantor saya terkait dengan perencanaan strategis manajemen sumber daya manusia ini, bahwasanya di kantor kami belum memaksimalkan perencanaan strategis manajemen sumber daya manusia, karena di tempat kami baru tahun ini dikenalkan tentang dokumen perencanaan strategis, di mana tahun sebelumnya belum juga pernah mendapatkannya. Kami juga masih minim pengalaman, serta dalam waktu yang cukup mendesak. Kami belum menyiapkan mengakomodasi terkait sumber daya manusianya, manajerialnya seperti apa, sehingga kurang maksimal dalam hasil dokumen perencanaan strategis yang sudah ada. Demikian untuk paparan dari tulisan PNS. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang bagaimana cara menerapkan manajemen sumber daya strategis. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa SHRM merupakan proses yang harus diterapkan di seluruh organisasi sedemikian rupa, sehingga menjadi template untuk perubahan dan inovasi organisasi tersebut. The Partnership for Public Service telah mengembangkan gambaran proses eksekutif federal, tetapi resepnya berlaku untuk manajer di semua organisasi. Antara lain, yaitu yang pertama membangun tim perencanaan. Artinya bahwa ketika kita menyusun tim perencanaan, kita harus sertakan tim profesional serta pemimpin agensi. Pemimpin agensi memberikan sponsor untuk proses perencanaan dan arahan strategis yang terjadi untuk rencana tersebut, sedangkan profesional membawa keahlian lainnya. Kemudian yang kedua, adanya tinjau masukan yang relevan. Artinya, setelah tim perencanaan siap, kumpulkan dan analisis informasi tentang tenaga kerja dan tinjau dokumen yang relevan. Selanjutnya yaitu libatkan manajer. Artinya di sini bahwa manajer senior harus dilibatkan saat mengembangkan rencana yang akan dilakukan. Karena dalam sebuah perencanaan harus ada sejumlah manajer senior yang mewakili seluruh fungsi utama dalam sebuah perencanaan tersebut. Kemudian yang keempat itu menilai tantangan dan menyusun solusi. Artinya tim perencanaan harus bekerja sama untuk mengidentifikasi tantangan dan mengembangkan solusi. Kemudian yang kelima, buat draft rencananya. Artinya sebelum menulis rencana, harus ada garis besar yang komprehensif dan umpan balik dari pemimpin dan manajer agensi, kemudian karyawan, serta pemangku kepentingan eksternal lainnya.
Selanjutnya yaitu mengevaluasi efektivitas manajemen sumber daya manusia strategis. Yang pertama adanya audit SHRM atau Strategic Human Resource Management. Sejumlah area biasanya disertakan dalam audit itu. Yang pertama, adanya kepatuhan hukum, diantaranya Undang-Undang Kesempatan Kerja yang Setara, Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kemudian Undang-Undang Standar Tenaga Kerja yang Adil, Undang-Undang Keamanan Pendapatan Pensiun, serta Undang-Undang Cuti Keluarga dan Medis. Selain itu juga adanya prosedur perekrutan seleksi yang valid, kemudian kompensasi dan kesetaraan gaji, ketidakhadiran dan tindakan, kemudian kegiatan pelatihan dan pengembangan sistem, kebijakan dan prosedur, hubungan kerja, serta masalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Yang selanjutnya yaitu benchmarking SDM dan pengembalian investasi. Manajemen sumber daya manusia seperti unit lain diminta untuk menunjukkan nilai mereka kepada organisasi publik dan non-profit. Audit sumber daya manusia dan HIRS ini digunakan dengan frekuensi yang lebih besar untuk mendapatkan informasi tentang kinerja dalam sebuah SDM tersebut. Salah satu metode untuk menilai keefektifan SDM dalam audit adalah membandingkan ukuran spesifik kinerja terhadap data pada ukuran tersebut di dalam suatu organisasi yang dikenal untuk praktik terbaik mereka. Artinya, pengukuran pengembalian investasi ini dalam sebuah sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menunjukkan bagaimana dampak dan nilai dari suatu SHRM tersebut. Selanjutnya yaitu permasalahan dan implikasi manajemen sumber daya manusia strategis. Ada 6 faktor utama diidentifikasi dalam ketidakmampuan untuk membuat program perencanaan sukses dan berkualitas. Yaitu yang pertama, prioritas yang lebih besar di cakrawala setiap hari, kemudian lebih mudah menangani hari ini daripada membangun tim untuk esok hari. Selanjutnya yaitu kekurangan uang untuk mendukung sebuah program. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang masalah di antara para profesional karir. Kemudian perampingan organisasi telah menciptakan suasana terbatas waktu di mana hanya sedikit waktu untuk diinvestasikan dalam mengembangkan profesional yang ada. Kemudian adanya kompensasi dan keuntungan tertinggal dan kemungkinan penerus akan mencari sektor non-produktif atau swasta lainnya. Selain itu juga, contoh keberhasilan penyesuaian dalam kebijakan SDM ini antara lain yaitu yang pertama harus mendukung sebuah strategi bisnis khusus. Artinya, untuk menjadi mitra strategis, Departemen HRM harus memiliki pengetahuan profesional dan bisnis yang tinggi. Selain itu juga harus adanya perubahan dalam sebuah budaya organisasi. Artinya bahwa perubahan organisasi juga membutuhkan tingkat koordinasi yang lebih tinggi di seluruh fungsi dan departemen, dan karyawan serta manajemen harus berkomitmen untuk perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu mempersiapkan karyawan untuk berubah. Artinya beberapa karyawan mungkin enggan untuk berubah selama bertahun-tahun. Mereka mungkin telah memperoleh kecakapan dalam melakukan pekerjaan mereka. Mengubah rutinitas dan standar kinerja mereka mengharuskan mereka untuk mempelajari keterampilan baru atau mewajibkan mereka untuk bekerja dengan orang lain yang tidak dikenal mungkin sangat mengganggu. Karyawan tidak mampu atau tidak mau dapat melakukan transisi serta dapat memilih untuk mengundurkan diri. Baik, mungkin yang terakhir yaitu adanya pembangunan kapasitas manusia. Terima kasih. Selanjutnya saya akan berikan kepada Kak Ripka untuk melanjutkan presentasi selanjutnya. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan mereview kembali secara singkat tulisan dari Bapak Jonathan Tompkins tentang manajemen sumber daya manusia strategis dalam pemerintahan, masalah yang belum terselesaikan. Konsep dari strategi manajemen sumber daya manusia memegang pertimbangan yang menjanjikan untuk peningkatan kerja bagi kita juga di pemerintahan. Untuk merealisasikan janji itu memerlukan investasi konsep dengan pengertian yang jelas. Dan tulisan ini mengeksplorasi isu yang tidak terselesaikan yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia strategis yang relevan pada organisasi sektor publik. Konsep manajemen sumber daya manusia strategis ini sudah lama digunakan dalam literatur bisnis. Ini merujuk pada upaya berkelanjutan dan penyelarasan sebuah kebijakan personil organisasi dan praktik dalam strategis bisnis itu sendiri. Ketertarikan saat ini dalam
SHRM, yang kita sebut SHRM, merefleksikan sebuah pertumbuhan kepedulian bahwa sumber daya manusia adalah kunci sukses dalam organisasi, baik publik maupun swasta. Meski begitu, pertumbuhan kesadaran terhadap relevansi SHRM pada organisasi publik masih jauh dari kejelasan. Hal ini juga disebabkan karena lembaga pemerintahan sangat jarang beroperasi dalam pasar kompetitif dan dengan demikian tidak berkembangnya strategi bisnis yang pada pengertian yang sama juga dilakukan oleh organisasi swasta. Pada artikel ini, Departemen Personalia memainkan peran strategis sejauh kebijakan dan prakteknya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Komponen utama termasuk menganalisa lingkungan internal dan eksternal lembaga, mengidentifikasi tujuan strategi organisasi, mengembangkan tujuan dan strategi sumber daya manusia yang konsisten dengan tujuan lembaga, dan menyelaraskan kebijakan dan praktek sumber daya manusia satu dengan yang lainnya. Selanjutnya terdapat persyaratan struktural dan prosedural yang harus dipenuhi dalam pemahaman konsep tentang sumber daya manajemen strategis yang dapat diimplementasikan dengan sukses, yaitu yang pertama adalah proses perencanaan strategis yang mapan, keterlibatan direktur sumber daya manusia atau direktur personalia dalam perencanaan strategis. Dan selanjutnya adalah pernyataan yang jelas, tertulis atau tidak. Dapat kita singkat menjadi pernyataan tujuan strategis yang jelas oleh organisasi. Dan yang keempat adalah penyelarasan vertikal kebijakan dan praktek personal dengan misi dan tujuan strategis organisasi dan integrasi horizontal kebijakan dan praktek personal satu dengan yang lain. Pada poin yang keempat ini, penyelarasan kebijakan dan praktek sumber daya manusia dengan tujuan strategis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua adalah membangun kapasitas manusia untuk mendukung inisiatif strategis lainnya. Kemudian mengubah budaya organisasi, mempersiapkan karyawan untuk perubahan, mendukung strategi bisnis tertentu dalam organisasi tersebut. Kriteria lain atau syarat lainnya dalam prosedural dan struktural adalah yang terakhir, mengubah peran dan struktur kantor personalia. Tentunya 4 syarat di atas akan semakin baik jika syarat yang kelima juga tersedia dengan baik. Dapat kami sampaikan bahwa poin penting dari manajemen sumber daya manusia strategis ini adalah bagaimana pada setiap sektor, terutama eksekutif ataupun pimpinan, dan organisasi itu sendiri mampu memandang bahwa sumber daya manusia dan pengembangannya adalah kunci sukses keberhasilan sebuah organisasi. Dengan manajemen sumber daya manusia yang strategis ini, sumber daya manusia yang ada, personal yang ada itu tentunya akan beradaptasi ataupun memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi yang bisa disebabkan oleh apapun dalam organisasi tersebut. Membangun kapasitas manusia untuk mendukung inisiatif, membangun dalam artian SDM tersebut tidak hanya kaya akan kemampuan administrasi saja gitu, tetapi kaya akan kemampuan-kemampuan, program, dan cabang ilmu lainnya yang bisa dimanfaatkan dalam dunia kerja. Kemudian mengubah budaya organisasi. Budaya organisasi yang tradisional itu akan dirubah orientasinya lebih pada pelayanan. Kemudian mempersiapkan karyawan untuk perubahan. Artinya kemajuan teknologi saat ini juga itu merupakan perubahan yang sangat mendasar dari zaman ke zaman dan karyawan tersebut harus mampu menggunakannya. Nah, di mana para karyawan ataupun para personalnya ini mendapatkan kemampuan tentunya dengan pengembangan dan pelatihan-pelatihan yang ada. Kemudian siapa yang menyediakan itu? Nah, disinilah peran penting kepegawaian jika di pemerintahan atau personalia di swasta menyediakan, melakukan inventarisasi, identifikasi, dan evaluasi dan meyakinkan kepada pimpinan dan para pemegang kekuasaan tentunya bahwa sumber daya manusia ini perlu dikembangkan dari masa ke masa dan ini penting.
Yang terakhir adalah dengan kemampuan yang ada, maka sumber daya manusia tersebut akan mendukung strategi apapun yang telah ditentukan sebagai mandat dari pimpinan kepada organisasinya. Karena di sini eh, motor penggerak dalam sebuah organisasi adalah karyawan, dan tentu saja eh, manajemen sumber daya manusia yang strategis akan membawa sebuah dampak yang besar bagi pegawai, dan diperlukan komitmen, anggaran, dan tindakan eh, dan peran besar dari personalia ataupun kepegawaian dalam sebuah organisasi atau unit kerja yang kita eh, miliki saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi-kondisi di Indonesia. Elemen dalam CSRA diadopsi oleh pemerintah secara efektif dimulai di tahun 2014, ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN. Peraturan turunannya kemudian diatur oleh Permenpan, Permendagri, dan juga peraturan BKN. Peraturan tersebut mengatur penilaian kinerja, pembayaran gaji berdasarkan beban kerja, dan manajemen jabatan seperti yang terdapat dalam konsep CSRH. Kemudian penilaian kinerja dan pembayaran berdasarkan beban kerja dengan skema pemberian tunjangan mulai diberlakukan. Yang tidak kalah penting pada momentum ini adalah lahirnya lembaga baru yang bernama Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai institusi implementasi manajemen jabatan dalam pengawasan pelaksanaan sistem meritokrasi ASN di Indonesia. Kemudian ditemukan masih maraknya penyelewengan di Indonesia terkait konsep-konsep CSRA, di mana ada pegawai di daerah mendapatkan kedudukan dan jabatan akibat dari pertalian kekeluargaan, kerja-kerja politik, dan juga intervensi dan rawan dari giat-giat politik. Ada anggapan bahwa tidak perlu mengikuti diklat-diklat kepemimpinan, tapi cukup mengikuti diklat TS. Apa itu diklat TS? Diklat tim sukses. Maka Anda akan mendapatkan jabatan. Tentu itu bukan hal yang diperkenankan, dan itu bukan hal yang diperkenalkan oleh konsep-konsep CSRA. Kemudian masih banyak daerah yang lebih mementingkan kerja atau output daripada kinerja ataupun outcome. Banyak sekali ditemukan di Indonesia. Kemudian yang berikutnya, ditemukan masih banyak anggaran yang dilaksanakan tidak efektif dan efisien ataupun tidak tepat sasaran. Kondisi-kondisi khusus ditemukan masih banyak pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan kapasitas pribadinya dan kapabilitas pegawainya, dan juga latar belakang pendidikannya. Kemudian yang tidak kalah penting sorotan di Indonesia adalah kurangnya kesempatan ASN untuk mengikuti kursus-kursus singkat pengembangan diri, diklat-diklat yang fungsinya juga akan memberikan boostingan bagi keberlangsungan organisasi mencapai tujuannya. Saya pikir catatan-catatan kritis ini adalah kondisi-kondisi yang sedang kita hadapi dalam proses transformasi birokrasi kita, khususnya manajemen sumber daya manusia. Kenapa MSDM ini penting? Kenapa konsep-konsep pembaharuan ASN ini penting? Birokrasi ini penting? Sumber daya aparatur ini penting? Karena dalam Permenpan terkait dengan pedoman umum reformasi birokrasi, secara terang dia menggambarkan bahwa reformasi birokrasi adalah strategi untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Tentu dengan pesatnya ilmu pengetahuan, teknologi informasi, komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis menuntut pemerintah birokrasi untuk mampu beradaptasi, melakukan komunikasi, serta melakukan upaya-upaya penyesuaian lingkungan strategis menuju birokrasi pemerintahan yang lebih tangguh.
Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, bersifat komprehensif dan sistemik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan lebih baik. Berbicara tentang sumber daya aparatur memang tidak akan habisnya. Itu perlu proses-proses pemikiran yang dalam, dikarenakan SDM itu adalah dimensi yang dinamis dan unik dibandingkan dengan resources lain. Manusia memiliki sifat, karakter, motivasi, dan emosi yang berbeda-beda sehingga membutuhkan penanganan manage yang berbeda untuk setiap personalnya. Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting pada setiap organisasi, di mana manusia sebagai penggerak dan pengelola sumber daya lainnya. Oleh karena itu menjadi salah satu tanggung jawab organisasi adalah memperoleh, menata, memotivasi, dan mengendalikan sumber daya manusia untuk mencapai kemajuan organisasi yang efektif. Downey and Stephen 1992. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok kami. Besar harapan kami untuk dapat diberikan sentuhan pembobotan bila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya atau kiranya kurang pas, mohon dapat dimaafkan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.